Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022 Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, dengan datangnya video ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstal Ubuntu Desktop pada laptop kita menggunakan bantuan VirtualBox. Nah, ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Puput. Nah, mungkin langsung saja ke tutorialnya. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mendownload file ISO untuk menginstal Ubuntu desktopnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu teman-teman langsung saja klik atau buka browser kalian masing-masing. Nah, di sini teman-teman langsung ketikkan saja Ubuntu desktop. Nah, di sini teman-teman pilih laman yang paling atas yaitu ubuntu.com yang merupakan website resmi dari Ubuntu. Nah, di sini langsung klik saja. Nah, setelah teman-teman masuk ke homepage dari website Ubuntu ini, teman-teman langsung klik download. Nah, ketika klik download, langsung saja download Ubuntu Desktop. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Ubuntu 22.04.3 LTS dan Ubuntu 23.04. Nah, apa bedanya? Sebenarnya ini sama-sama Ubuntu Desktop, teman-teman. Tapi perbedaannya yaitu terdapat pada yang versi LTS atau Long Term Service itu merupakan salah satu versi Ubuntu di mana diupdate setiap kali update-nya itu memang sudah fix, tidak ada bug di dalamnya. Nah, sedangkan apabila Ubuntu yang 23.04 merupakan versi bisa diistilahkan yaitu versi uji coba. Nah, dari sisi update-nya, Ubuntu yang LTS ini memiliki periode update yang lebih lama daripada Ubuntu versi yang terbarunya. Nah, karena kita akan menggunakannya sebagai bahan belajar, saya sarankan teman-teman menggunakan Ubuntu 22.04.3 LTS ini. Nah, kemudian langsung saja teman-teman download. Oke, dikarenakan saya sudah mendownload file Ubuntunya, langkah selanjutnya kita yaitu memasuki VirtualBox-nya. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Jadi, untuk yang sudah terdownloadnya, saya simpan di sini ya teman-teman. Di local disk C, di sini. Nah, Ubuntu 22.04.3 desktop. Nah, oke. Kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, jadi bagaimana sih cara menggunakan VirtualBox untuk menginstal Ubuntu? Nah, langkah pertama yaitu teman-teman di sini klik New Machine. Oke. Nah, di sini teman-teman namakan saja nih, namanya mau apa? Misal Ubuntu Desktop area. Oke. Nah, di foldernya nanti machine ini mau disimpan di mana? Saya biarkan default saja. Nah, kemudian di sini pilih ISO image. Kita pilih file ISO yang kita gunakan nanti untuk menginstal Ubuntu yang telah kita download tadi. Nah, ini dia. Ubuntu ini ya. Jadi langsung klik saja, open. Nah, setelah itu di sini secara otomatis langsung terisi nih Linux Ubuntu. Nah, langsung saja ke sini. Nah, ini bisa teman-teman ganti atau biarkan saja. Ini secara defaultnya username vbox user, password chengme, repeat passwordnya chengme juga. Nah, langsung saja ke bagian hardware. Nah, di sini ini merupakan pembagian memori yang nantinya akan dialokasikan untuk Ubuntu desktop kita. Nah, di sini laptop saya menggunakan RAM 8 GB. Nah, di sini teman-teman bisa nih memilih berapa RAM yang nantinya akan dialokasikan ke dalam Ubuntu desktopnya. Ini ada indikatornya juga nih, ada hijau, kuning, dan merah. Sebaiknya teman-teman melakukan pemilihan berapa banyak memori tepat di bagian warna hijau saja, jangan lebih ke bagian coklat ataupun bagian merah. Nah, saya gunakan defaultnya saja 2 GB untuk RAM. Nah, kemudian di prosesor yang nantinya akan kita alokasikan, ini karena prosesor saya terdapat 8 core, saya akan gunakan 2 core saja. 2 core, oke.
Nah, setelah itu di bagian hard disk penyimpanannya, nah di sini terdapat pilihan juga, ada create a virtual hard disk ataupun use an existing virtual hard disk file. Nah, kemudian juga ada do not add a virtual hard disk. Nah, di sini kita memilih create a virtual hard disk no. Nah, di sini teman-teman bisa memilih berapa besar berapa besar yang akan kita alokasikan untuk Ubuntu server Ubuntu desktop kita. Nah, di sini saya menggunakan defaultnya yaitu 25 GB. Nah, langsung saja klik finish. Nah, jadi mudah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita close saja dulu, kita lakukan setting terlebih dahulu. Kita close. Oh, masih belum ke close. Nah, kita lakukan setting terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk settingannya, kita pergi ke setting. Nah, kemudian di sini terdapat generalnya. Ini untuk basicnya, nama, type version. Ini untuk advance, di mana snapshot foldernya, dan lain sebagainya. Ini share clipboard. Apabila teman-teman ingin meng-share clipboard antara Windows dan Ubuntu-nya nanti. Ini drag and drop juga. Sebenarnya ini bebas teman-teman. Saya pilih directorial saja. Kemudian deskripsi. Ini tidak perlu, kosongkan saja terlebih dahulu. Ini nanti pengaturan terkait sumber daya laptop kita yang ingin kita alokasikan ke dalam Ubuntu desktopnya. Kemudian ini prosesornya, sama saja ketika nanti kalian teman-teman ingin mengubah pengaturannya terdapat di sini. Nah, ini acceleration. Nah, displaynya, ini video memori kita gunakan full saja teman-teman. Nah, kemudian remote display, recording, cukup dulu. Nah, di sini teman-teman bisa ubah unallocated ininya menjadi file ISO Ubuntu desktopnya. Oke. Kemudian untuk audio kita biarkan default, networknya. Nah, networknya di sini gunakan bridge adapter. Biar nanti bisa saling berbagi internet gitu. Oke, kita klik. Kemudian serial port, USB, share folder, user interface kita biarkan saja ya. Ini teman-teman bisa pilih normal atau full screen. Kita gunakan normal dulu ya. Nah, kemudian langsung saja klik OK. Nah, setelah itu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya langsung saja klik start. Kita klik start. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita coba perbesar ya. Skip. Oke. Ini tidak nutup. Nah, di sini try or install Ubuntu. Kita pilih yang try or install Ubuntu. Nah, kita klik capture aja ya, biar bisa kita gunakan mouse untuk proses instalasinya. Kita enter. Nah, langsung saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini mulai nih proses instalasinya. Oke, ini langsung muncul nih bagian ininya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita coba install Ubuntu ya teman-teman. Jikalau kita memang benar-benar ingin menginstal. Install. Nah, di sini kita memilih keyboard layout. Nah, keyboard layout yang saya gunakan yaitu English US. Nah, continue saja. Nah, di sini untuk update and other software. Nah, di sini teman-teman terdapat dua pilihan, ada normal, ada minimal. Nah, di sini untuk normalnya ini terdapat nih include-nya web browser, utilities, office software, games, dan media player. Nah, apabila hanya minimal, itu terdapat web browser dan basic utility saja. Sebenarnya ini nanti software yang akan kita gunakan nanti sekaligus kita menginstal Ubuntu-nya, sekaligus juga menginstal software-software yang ada di dalamnya. Nah, ini karena supaya cepat untuk proses instalasinya, saya gunakan minimal installation saja. Nah, kemudian nanti untuk apapun itu yang nantinya saya akan butuhkan pada saat menggunakan Ubuntu, nanti saya akan menginstal secara manual saja. Nah, di sini other option, download updates, install will. Jadi, update sekaligus install gitu. Install sekaligus update. Nah, kemudian saya juga klik yang ini, install third party software for graphic and wifi hardware and additional media format. Kita continue saja.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini karena kita menggunakan virtual mesin, jadi uh, jadi laptop kita itu seolah-olah laptop yang belum ada sistem operasi lainnya. Jadi kita pilih yang erase this and install Ubuntu saja. Install no. Nah, oke, ini terdapat uh, keterangan terkait partisi yang kita gunakan dan lain sebagainya. Kita klik continue saja. Nah, sini teman-teman pilih di mana teman-teman berada. Misal saya berada di Jakarta, misal continue. Nah, di sini teman-teman masukkan nama teman-teman. Misal nama saya Arya, Arya Setia Pratama. Oke, untuk komputer name-nya misal Arya Ubuntu. Oke, pick username misal Arya Setia _p. Passwordnya teman-teman bisa masukkan sembarang password atau yang teman-teman mudah ingat. Kepanjangan. Nah, segini saja. Makin banyak kombinasi makin baik. Nah, kemudian langsung saja continue. Nah, di sini proses instalasinya. Nah, mungkin karena proses instalasinya memakan waktu cukup lama, sekitar 5 menit, mungkin videonya saya skip terlebih dahulu ya. Skip. Nah, oke teman-teman, setelah proses instalasinya selesai akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, teman-teman langsung saja klik restart now untuk merestart virtual machine yang kita buat tadi. Kita restart. Oke, kita tunggu sebentar. Enter. Nah, ini setelah terinstall, langsung teman-teman diarahkan untuk login ke dalam Ubuntu desktopnya. Kita login dulu, seperti password yang telah kita inputkan tadi waktu proses instalasi. Oke, login. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilan dari Ubuntu desktopnya ketika kita telah selesai proses instalasi. Nah, ini teman-teman bisa customisasi bagaimana tampilannya dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian terkait proses instalasi, tutorial instalasi Ubuntu desktop yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.